Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat datang di channel saya Bambang Purnomo. Jangan lupa di subscribe vlog channel ini ya. Jadi senang banget malam ini saya akan live di Instagram Ikatan Mahasiswa Keluarga Jambi Universitas Andalas. Jadi dulu kebetulan saya kuliah di Universitas Andalas S1-nya, dan saya aktif di organisasi ini karena kebetulan saya berasal dari kota Jambi dan berkuliah di Universitas Andalas. Nah, kali ini udah hampir dari 2003 kuliah, sekarang 2020. Saya akan sharing buat adik-adik semua, mahasiswa, khususnya anggota dan pengurus Ikatan Mahasiswa Keluarga Jambi, dan buat teman-teman yang ingin melihat hasil rekaman video dari talk show live Instagram mengenai membangun jiwa entrepreneurship di kalangan milenial ini, teman-teman bisa lihat di video di YouTube ini. Yuk ikuti kegiatan saya live dan sharing ke teman-teman kalangan milenial mengenai cara bagaimana kita bisa membangun entrepreneurship di kalangan anak-anak muda ya. Ikuti terus, jangan lupa di subscribe vlog channel ini. Semangat pagi. Oke guys, sebentar lagi kita akan live. Kita tunggu sekitar berapa detik lagi. Ada moderator yang namanya Mbak Lulu nanti akan mengelit untuk talkshow di live Instagram kali ini ya. Ikuti talkshow kali ini, semoga sharingnya bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Oke, kita mulai. Oke, jadi si Lulu udah live buat di talk show kali ini. Teman-teman semuanya, selamat bergabung di live Instagram Ikatan Mahasiswa Keluarga Jambi Universitas Andalas. Malam ini kita akan melakukan diskusi online bersama narasumber kunci kita, yaitu Mas Bambang Purnomo, SSNM. Sembari menunggu narasumber kita, Mas Purnomo, di sini saya akan perkenalkan. Saya Lilian Bernada dari jurusan Sastra Inggris tahun 2017, dan saya merupakan Kita perbaiki dulu soundnya ya. Baik, terima kasih. Baik, sembari narasumber kita hadir, saya akan menyebutkan profesi dari narasumber kita, yaitu Mas Bambang Purnomo. Mas Bambang Purnomo ini adalah seorang Head of Prime Segment and Direct Channel Management PT Telkomsel Indonesia, dan beliau merupakan owner dari Bebek Gorek Pak Slamet, owner juga dari Republik Telur, Gria Keluarga Sehat, dan Bebek Sambal Pecut, dan ternyata beliau juga merupakan YouTuber, teman-teman. Baik, Mas Remo Zawendi, akan saya pegang terus mic-nya supaya teman-teman dan abang-abang, kakak-kakak bisa mendengar jelas suara saya. Harap bersabar ya teman-teman, kita menunggu narasumber Mas Bambang Purnomo. For information, jadi dalam diskusi online ini nanti kita akan meminta kepada narasumber untuk menceritakan pengalamannya, dan di akhir diskusi nanti akan ada pertanyaan yang dipilih dari teman-teman semua. Nah, teman-teman semua dipersilahkan untuk bertanya di kolom komentar jika ada yang ditanyakan, dan nanti kita akan memilih beberapa pertanyaan untuk dijawab oleh narasumber kita. Halo Lulu, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bambang. Halo teman-teman Ini semua. teman-teman udah pada nungguin dari tadi nih, Mas Bambang. Oke, saya udah siap sih dari tadi. Teman-teman, terima kasih banyak waktunya Lulu dan segenap keluarga Ikatan Mahasiswa Keluarga Jambi Universitas Andalas. Senang banget bisa hadir di sini buat sharing buat teman-teman semua. Semoga sharing kali ini mengenai bagaimana kita bisa membangun jiwa entrepreneurship di kalangan milenial bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua ya. Jadi gimana kabarnya hari ini, Lulu, sehat? Alhamdulillah sehat dan bahagia, Mas Bambang. Alhamdulillah, harus tetap keep safe ya, harus tetap jaga kesehatan di kondisi pandemi corona ini. Benar sekali. Bagaimana dengan kabar Mas Bambang sendiri, Mas? Alhamdulillah di Bengkulu saat ini sehat, kemudian juga saat ini cuaca juga cerah juga, kemudian alhamdulillah kita terus jaga kesehatan. Jadi hampir almost 3 bulan ini kita kerja work from home. Jadi kita kerja dari rumah, kemudian kita usahakan untuk tidak banyak kegiatan di aktivitas di luar rumah biar tetap jaga keep safe lah ya, seperti itu. Iya, Mas Bambang. Oke. Baik, Mas Bambang. Iya. Mungkin bisa kita mulai tadi ya, Boleh, Mas Bambang? boleh, silakan, Teman-teman boleh. sudah banyak menunggu. Boleh. Baik teman-teman, kita mulai saja diskusi online kita pada malam hari ini, yaitu dengan tema membangun jiwa entrepreneurship di kalangan milenial. Ya. Nah, mungkin karena Mas Bambang saat ini sudah datang bersama kita, silakan Mas Bambang untuk memperkenalkan diri lebih dalam lagi kepada teman-teman semuanya. Baik teman-teman semua, keluarga Ikatan Mahasiswa Keluarga Jambi Universitas Andalas dan teman-teman yang mungkin join di live Instagram ini, perkenalkan nama saya Bambang Purnomo. Jadi dulu saya lahir di Jambi 10 April 1985. Saya punya hobi lari, saya suka running, kemudian saya suka traveling a lot, suka banget traveling ya. Cuman karena pandemi corona ini nggak bisa traveling lagi untuk sementara waktu, semoga bisa segera berakhir ya badai ini. Kemudian selain itu juga saya suka ngevlog, jadi buat teman-teman yang pengen tahu vlog saya bisa buka di YouTube Bambang Purnomo. Di situ saya suka sharing mengenai tips and trick, kemudian juga review, kemudian tips dalam perjalanan traveling dan sebagainya seperti itu. Selain itu juga saya menyelesaikan studi S1 saya di Universitas Andalas angkatan tahun 2003, BP angkatan 2003 ya. Kemudian lulus tahun 2007. Kemudian saya menyelesaikan studi S2 saya di program Magister Manajemen di Universitas Sriwijaya tahun 2009. Kemudian untuk pengalaman bekerja Lulu, Mas Bambang, pengalaman bekerja pertama kali di tahun 2007 itu bekerja di Hewlett Packard Indonesia, mungkin tahu printer HP atau laptop merek HP. HP. Nah, di sana saya bekerja dari 2007 sampai 2009, sempat tugas di Jakarta, di Lampung dan di Medan setelah kuliah dari Padang. Kemudian selanjutnya saya menyelesaikan langsung bergabung di Telkomsel tahun 2009 hingga saat ini. Dan saat ini saya bertugas di Bengkulu sebagai Head of Prime Segment and Direct Channel Management di Telkomsel Branch Bengkulu. Nah, selain sebagai seorang karyawan di telekomunikasi, saya juga sebagai seorang entrepreneur. Jadi saya sangat antusias sekali untuk menjadi entrepreneur. Nah, makanya kali ini saya pengen sharing banyak mengenai kewirausahaan buat adik-adik semua yang mungkin masih berstatus mahasiswa, dan kemudian yang kedua juga udah lulus tapi pengen ya udah bekerja juga pengen membuka usaha ya, seperti itu. Nah, saya ada beberapa usaha yang saya jalankan saat ini. Ada bebek sambal pecut Bengkulu, kemudian ada bebek goreng Pak Slamet, ada Republik Telur Bengkulu, ada peternakan Bengkulu, peternakan ayam petelur ya, kemudian juga ada Gria Keluarga Sehat. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah mungkin kurang lebih perkenalan dari saya. Mungkin buat teman-teman yang ingin melihat review atau pengalaman dan CV saya, mungkin seperti itu Lulu. Baik, terima kasih banyak Mas Bambang. Dan berarti, waduh, hebat banget ya Bang ya, bisa sukses di karir dan juga punya usaha yang banyak, terlebih juga sukses ya Bang ya. Sebenarnya sih masih jauh dari sukses Lulu. Yang sebenarnya
kalau prinsip hidup saya sebenarnya sih sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi cara kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain itu kalau misalnya kita jadi karyawan kan mungkin kita buat kita sendiri ya mungkin ya. Cuma kalau misalnya kita menjadi seorang entrepreneur, yang bisa kita berikan itu adalah kita bisa memberikan manfaat bagi orang banyak dengan membuka lapangan pekerjaan. Saat ini saya punya sekitar 28-an karyawan, di mana kita bisa dengan adanya usaha ini kita bisa menghidupi karyawan kita, bisa berbagi rezeki dengan mereka sehingga kita bisa memberikan manfaat bagi orang banyak. Nah, kalau misalnya kita bisa membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, tentunya tujuan kita adalah kita bisa membantu masyarakat, pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan seperti itu juga, Lulu. Jadi buat teman-teman yang saat ini menjadi mahasiswa atau sudah tamat dan pengen mencari pekerjaan, teman-teman juga bisa membuka lapangan pekerjaan mulai dari yang kecil sehingga mungkin teman-teman bisa mengurangi angka pengangguran dengan membuka lapangan pekerjaan, gitu Lulu. Mantap sekali Mas Bambang, walaupun usahanya sudah sukses, karirnya juga sukses, tapi tetap rendah hati Mas Bambang ya. Amin. Baik Mas Bambang, terkait tema kita nih Mas Bambang. Iya. Ya, mungkin dulu di sini ingin tanya Mas Bambang, di mata Mas Bambang, kewirausahaan itu apa sih Mas? Oke, baik. Kalau menurut saya, kewirausahaan itu adalah suatu upaya bagaimana kita bisa menciptakan sesuatu nilai ya, baik itu produk ataupun jasa bagi orang lain dengan sumber daya yang kita miliki, baik itu modal, baik itu kreativitas, kemudian juga sumber daya lainnya, SDM, untuk menciptakan nilai lebih sehingga kita mendapatkan profit atau keuntungan di sana seperti itu. Jadi itu menurut saya apa itu kewirausahaan. Gitu. Baik, terima kasih Mas Bambang. Nah, ngomong-ngomong nih Mas Bambang ya, apa sih modal utama yang harus dimiliki pemuda nih Mas untuk memulai usahanya, gitu, untuk memulai jadi seorang pengusaha? Baik, jadi banyak kan orang kalau berpikir bahwa ketika membangun usaha itu yang utama itu adalah modal uang ya. Kebanyakan sih kita berpikir seperti itu. Sebenarnya kalau saya pribadi melihat bahwa yang utama dalam membangun bisnis itu adalah yang pertama itu adalah semangat kita, karena ketika kita memiliki semangat tanpa henti ini artinya seperti ini. Ketika kita mulai berbisnis itu banyak banget halangan, kemudian juga terpaan. Misalnya saat ini pandemi corona datang, tentunya para pelaku bisnis banyak yang gulung tikar, kolaps dan segala macam. Nah ini sebenarnya semangat tanpa henti ini harus dimiliki oleh para entrepreneur, baik itu para entrepreneur muda. Itu jadi mereka pada saat melakukan kegiatan usaha itu atau menjalankan usaha itu tetap bisa memiliki semangat tanpa henti agar usahanya tetap bisa jalan, karena pasti di tengah-tengah jalan nanti ada masalah yang terjadi, kemudian belum lagi masalah SDM, kekurangan modal, masalah supplier dan segala macam. Nah, ketika kita memiliki semangat, tentunya kita bisa menghadapi itu semua. Itu yang pertama. Kemudian passion. Nah, passion ini apa? Passion ini adalah kita mencintai apa yang kita lakukan. Misalnya Lulu pengen membangun sebuah bisnis misalnya jilbab muslimah seperti itu. Nah, Lulu sangat mencintai dengan apa yang Lulu lakukan. Misalnya Lulu memang suka fashion, Lulu suka dengan jilbab, Lulu suka menjahit jilbab seperti itu. Nah, artinya ini Lulu harus mencintai dulu. Nah, karena itu akan menjadi kegiatan sehari-hari Lulu yang harus dilakukan setiap hari. Nah, ini yang harus modal utama dimiliki seorang entrepreneur, baik itu entrepreneur muda untuk memulai suatu bisnis. Nah, kemudian untuk modal, nah sebenarnya kita membangun bisnis itu nggak harus langsung modal yang besar atau membangun bisnis yang sangat besar. Semuanya pasti dari nol. Nah, begitu juga saya membangun bisnis itu dari kecil. Kita buat bisnis yang dari kecil. Nah, ketika kita memiliki keuntungan, nah kita putar sehingga hasilnya bisa kita dapatkan, kita perbesar usaha kita. Nah, mungkin kan kebanyakan kan orang
kalau sudah dapat keuntungan pengennya untuk konsumsi, misalnya beli mobil baru, beli rumah mewah segala macam. Nah harusnya sih sebenarnya bagaimana kita bisa menggunakan uang yang ada, hasil yang ada, kita putar, kita buat diversifikasi usaha sehingga usaha-usaha kita itu bisa berkembang, dan once ada satu usaha yang collapse, kita punya usaha-usaha lain sehingga kita tidak goyang seperti itu. Istilahnya kalau dalam manajemen keuangan itu adalah portofolio. Jadi don't put all your eggs in one basket. Artinya jangan pernah letakkan telurmu itu di dalam satu keranjang. Jadi artinya ketika telurmu pecah, hancur semua. Jadi sama seperti prinsip investasi, ketika kita berbisnis juga seperti itu. Mungkin itu sih prinsip utama atau modal utama yang harus dimiliki seorang pebisnis pemula ataupun pebisnis senior, seperti itu sih Lulu gitu. Baik Mas Bambang. Nah, berdasarkan yang Mas Bambang jelaskan tadi ya Mas ya, ketika kita membangun usaha, tentunya di tengah jalan kita mengalami beberapa kesulitan ya Mas Bambang ya. Betul, pasti. Nah, bagaimana sih Mas tipsnya supaya kita bisa tetap konsisten dengan usaha kita seperti itu Mas? Setelah kita punya modal utama semangat, passion, dan kemampuan untuk memutarkan modal kita ke usaha yang lain, bagaimana sih tipsnya agar kita bisa tetap konsisten? Baik, jadi memang yang namanya konsistensi itu sangat penting sekali. Tadi di awal juga saya cerita bahwa semangat tanpa henti itu adalah linear dengan konsistensi yang kita lakukan. Karena memang ketika di pertengahan jalan, pasti yang namanya perjalanan hidup pasti ada kerikil-kerikil yang akan kita lalui. Sama seperti bisnis, biasanya kalau yang saya hadapi itu seperti masalah SDM, karyawan, misalnya bisa berupa pencurian, karyawan korupsi, kemudian juga karyawan berantem sesama karyawan sehingga susah. Itu banyak sekali yang kita hadapi, belum lagi masalah supplier, belum lagi masalah pelanggan, komplain, ataupun masalah-masalah lain. Nah, konsistensi ini menjadi sangat penting untuk kita pertahankan, yaitu yang pertama semangat konsistensinya. Misalnya kita berprinsip bahwa untuk mempertahankan cita rasa itu kita harus jaga, kemudian kebersihannya, misalnya pelayanannya, kemudian kualitas barang yang kita jual itu harus kita jaga. Itu yang harus menjadi kunci sukses bahwa usaha itu berhasil atau tidak. Kemudian juga semangat konsisten dalam optimalisasi dunia digital. Saat ini mungkin Lulu tahu bahwa semua orang punya Facebook, semua orang punya Instagram. Bahkan di tahun 2019 sendiri berdasarkan data We Are Social mengatakan bahwa 150 juta penduduk Indonesia dari 260 jutaan jumlah penduduk Indonesia itu aktif media sosial. Bayangkan, pengguna media sosial di Indonesia lebih dari 150 juta pengguna atau user. Artinya ini menjadi peluang buat teman-teman memanfaatkan media sosial ini untuk berjualan. Berjualan apa aja? Mau jualan makanan, mau jualan jilbab, pakaian, lifestyle, mau jualan jasa desainer, misalnya jago desain, mau jualan jasa fotografi atau jualan yang lain, itu bisa teman-teman maksimalkan dengan optimalisasi sosial media. Nah, ini memang harus konsisten dilakukan karena biasanya para pengusaha mula itu biasanya para kalangan milenial itu mereka bosenan. Nah, ini yang harus kita hindarkan karena kita harus konsisten setiap hari untuk berjuang untuk mempertahankan apa yang kita jual, apa yang kita berikan layanan yang terbaik dengan kualitas yang terbaik kepada pelanggan. Seperti itu sih konsisten menurut saya, seperti itu Lulu. Baik Mas Bambang. Gini Mas Bambang. Iya. Di zaman sekarang kan banyak orang-orang yang membuka usaha ya Mas Bambang. Betul. Ya? Nah iya, dan kebanyakan dari usaha-usaha mereka itu juga berjalan dengan sukses. Gitu, Nah, tentunya di balik usaha yang sukses, tentunya ada upaya mulai dari kita mencari inovasi dan ide-ide yang lainnya Mas Bambang. Nah, menurut Mas Bambang nih Mas, bagaimana caranya kita untuk mencari peluang usaha gitu Mas? Oke. Mengingat banyaknya orang-orang yang membuka usaha juga. Baik. Jadi memang tentunya kalau di dalam bisnis itu memang tentunya memang nggak semudah yang dibayangkan ketika kita kuliah di bangku kuliahan misalnya.
belajar teori seperti itu memang sangat berbeda sekali. Bahkan terkadang memang ilmu yang di kampus itu kadang banyak yang tidak bisa kita gunakan atau diimplementasi. Kalau menurut saya sendiri mungkin ilmu di kampus itu ya sekitar 20% yang bisa kita gunakan, sisanya 80% itu adalah di level eksekusi, implementasi, planning dan evaluasi yang kita lakukan secara terus menerus dan secara konsisten. Nah, untuk mencari peluang bisnis saat ini, kalau menurut saya sebenarnya kalau kita pengen menjadi seorang entrepreneur, misalnya nih Lulu setelah tamat wisuda nanti bingung nih mau mencari pekerjaan, misalnya lagi pandemi corona ini sulit misalnya. Kemudian Lulu pengen terpikir untuk mendingan saya fokus menjadi seorang pebisnis aja seperti itu. Nah, untuk mencari peluang bisnis itu sendiri adalah berdasarkan passionnya kita nggak boleh ikut-ikutan. Misalnya, ada teman yang sukses nih untuk di peternakan sapi atau di kuliner atau jualan makanan atau jualan bebek misalnya seperti itu. Nah, karena kesuksesan orang mungkin belum tentu sukses di kita seperti itu. Nah, misalnya nih si Lulu suka ngedesain misalnya buat misalnya di Photoshop atau misalnya suka fotografi, Lulu bisa fokuskan menjadi di foto studio seperti itu. Atau misalnya Lulu suka jualan jilbab yang tadi saya ceritakan, Lulu bisa buat workshop kecil-kecilan untuk membuat jilbab dan dijual secara online seperti itu. Kemudian atau misalnya Lulu suka buat kue atau buat kuliner yang puding seperti itu, teman-teman bisa jualan secara online. Jadi peluang-peluang bisnis ini seperti saat ini misalnya di pandemi corona ini, teman-teman bisa melihat bahwa jualan masker itu adalah salah satu peluang bisnis. Teman-teman bisa menjual buat masker, kemudian buat face shield misalnya penutup wajah, atau misalnya membuat kuliner dengan delivery seperti itu menggunakan mitra merchant Grab atau GrabFood seperti itu. Teman-teman bisa gunakan dengan modal yang seminim mungkin, teman-teman bisa menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Intinya ketika kita menjadi seorang pebisnis itu mencari peluang bisnis, gunakan prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah bagaimana kita menekan biaya sekecil-kecilnya tetapi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Karena ini adalah prinsip yang bagi seorang pebisnis, bagaimana kita bisa menekan cost operasional sehingga bisnisnya bisa berjalan dan tentunya mendapatkan keuntungan seperti itu. Nah, peluang bisnis itu ya tergantung dari kita sendiri, dari Lulu, dari teman-teman, apa yang disukai, apa yang menjadi passionnya. Mau fotografi, mau menjadi YouTuber, atau misalnya mau jualan komputer atau jualan yang lain yang bisa teman-teman jualan. Intinya gunakan media sosial, gunakan internet, gunakan search engine optimization untuk bisa ketika orang mengetikkan misalnya jilbab muslimah langsung masuk ke websitenya Lulu atau Instagramnya Lulu atau Facebooknya Lulu dan sebagainya, sehingga teman mereka bisa langsung order seperti itu. Itu intinya ketika menurut saya bagaimana kita bisa mencari peluang bisnis saat ini. Gunakan momentum yang ada, peluang-peluang yang ada untuk menjual yang lagi hits seperti itu. Gitu mungkin sih seperti itu sih Lu. Baik Mas Bambang, sangat jelas sekali penjelasannya Mas Bambang. Nah, dalam Mas Bambang membangun sebuah usaha Mas Bambang dari mulai mencari peluang, terus mengembangkannya. Nah, kira-kira ada nggak sih Mas suatu halangan atau batu-batu kecil yang halangi Mas Bambang untuk melanjutkan usaha, atau mungkin Mas Bambang berpikiran untuk menghentikan usaha Mas Bambang bisa sampai di situ saja? Oke. Mungkin Mas Bambang bisa sharing di sini Mas Bambang. Baik, jadi mungkin terkadang orang melihat bahwa dari luarnya saja ya bahwa enak nih jadi entrepreneur, enak nih jadi pengusaha, enak nih punya karyawan banyak seperti itu. Sebenarnya di balik itu semua bahwa pengalaman buruk itu banyak juga. Jadi nggak hanya dilihat dari senangnya saja bahwa enak nih kalau kita jadi seorang entrepreneur, banyak uang lah, kemudian bisa traveling kemana aja lah dan sebagainya. Nah, kalau menurut saya pribadi, inti dari bahwa menjadi seorang entrepreneur itu adalah kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, kalau misalnya pengalaman buruk banyak banget, mulai dari yang tadi saya ceritakan bahwa yang pertama karyawan mencuri, pernah juga karyawan melarikan sepeda motor dari Bengkulu sampai ke Jambi, bayangkan.
kemudian mencuri uang, kemudian berantem, kemudian juga masalah di supplier, kemudian juga kekurangan modal ya lu. Jadi artinya karena Mas ini memulai bisnis itu dari nol, artinya kendala-kendala ini pasti dilalui. Belum lagi misalnya dengan misalnya dulu pernah saya ceritakan ya, dulu pernah kita membuka butik sama istri. Nah, jadi karena butik ini kalah bersaing dengan online. Jadi kalau misalnya sekarang kan banyak nih kita belanja melalui e-commerce kayak Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada dan segala macam, sehingga butik-butik yang konvensional yang hanya di ruko itu kalah bersaing. Nah, ini mengakibatkan usaha kita tutup waktu itu. Nah, artinya nggak semua bisnis itu bisa kita bersaing dengan kondisi disruptif teknologi saat ini. Artinya dengan adanya peluang bisnis online ini, tentunya peluang bisnis-bisnis yang konvensional akan tutup seperti itu. Nah, kemudian juga saya dulu pernah buka namanya Soto Lamongan Abbas. Jadi saya franchise dari Surabaya waktu itu. Kita buka di Bengkulu, kemudian kita siapkan tempat yang bagus, habis modalnya miliaran juga, habis lumayan ya. Nah, kemudian pada saat kita buka ternyata kita nggak bisa, karena mungkin di Bengkulu sendiri masyarakatnya beda. Mungkin di Jawa yang bisa dikatakan, kalau di Jawa itu kan makan pagi, makan siang, makan malam bisa dengan soto, mereka sangat antusias dengan soto. Nah, di Bengkulu mungkin kurang cocok, kemudian kita akhirnya tutup dan kita buka yang baru. Nah, sebenarnya kendala-kendala seperti ini pasti dilalui oleh para pengusaha, kemudian dan ini menjadi pelajaran buat saya. Oh, ketika usahanya tutup, saya buat usaha apa lagi nih? Ini membuat kita selalu berpikir kreatif untuk menciptakan sesuatu yang baru sehingga kita bisa terus bertahan usaha yang kita jalankan. Seperti itu sih Lulu. Jadi bahwa pebisnis itu pasti menghadapi ini semua. Buka tutup usaha itu udah biasa, rugi itu sudah biasa. Jadi saya punya prinsip bahwa seorang pebisnis itu bisnis itu tidak selalu untung, jadi harus siap rugi. Jadi teman-teman ketika teman-teman mau starting sebuah bisnis, teman-teman jangan berpikir untung terus. Pasti teman-teman akan di suatu waktu akan berhadapan dengan kerugian seperti itu. Yang penting teman-teman terus semangat, terus passion untuk bisa bangkit dan bisa take up lagi. Seperti itu sih Lulu. Baik, luar biasa perjuangan Mas Bambang ya Mas ya. Iya. Baik Mas Bambang. Nah, Mas Bambang kan di sini sebagai Head of Prime Segment and Direct Channel Management di PT Telkom Seluler nih Mas ya. Iya, betul. Nah, Mas Bambang juga punya nih usaha-usahanya banyak seperti bebek goreng Pak Slamet, bebek telur dan lainnya sih Mas ya. Nah, gimana sih Mas cara Mas Bambang mengelola waktu Mas Bambang sendiri itu untuk bisa sukses berkarir sebagai Head of Prime Segment dan Direct Channel Management PT Telkomsel, dan juga sukses dalam mengelola semua bisnis Mas Bambang? Baik, jadi sebenarnya kalau dari sisi pekerjaan saya melakukan yang menjadi tanggung jawab saya, kemudian juga di bisnis saya lakukan dengan sebaik mungkin. Nah, mungkin saya akan membagi waktu dengan istri saya. Kebetulan istri saya juga dosen, waktunya juga cukup banyak untuk mengelola bisnis. Jadi kita bagi waktunya untuk istri saya menghandle di sisi keuangan, saya menghandle untuk dari sisi SDM dan dari sisi pemasaran dan segala macam. Nah, sebenarnya teman-teman bisa menggunakan waktu yang ada untuk memaksimalkan bisnis teman-teman. Nah, kemudian kalau misalnya selain itu juga, misalnya karena usahanya udah banyak, tentunya teman-teman harus punya PIC yang bertanggung jawab di sana untuk sebagai kepala, kemudian juga buat manajemen yang baik itu dari sisi laporan keuangan, dari sistem mesin kasir misalnya, dari sistem pencatatan. Artinya seorang pebisnis yang baik, bisnis tetap akan jalan walaupun si pebisnis itu tidak berada di bisnis tersebut atau tidak berada di tempat. Jadi kalau misalnya kita masih ngerjakan sendiri, masih masak sendiri, masih melayani pelanggan sendiri, itu masih
belum sempurna, tapi ketika kita bisa tinggalkan itu dan bisnis tetap jalan dengan manajemen yang kita buat, dengan sistem yang kita buat, itu tentunya lebih baik. Karena tentunya dengan pekerjaan yang saya lakukan, ketika usaha ini saya tinggalkan dan saya tidak fokus, tentunya usahanya bisa berantakan. Karena usaha tetap harus kita perhatikan, karyawan tetap harus kita lihat, sehingga karyawannya juga bisa tetap termotivasi dan bekerja dengan baik, seperti itu. Jadi ini yang saya lakukan. Jadi bisnis tetap jalan, pekerjaan tetap jalan, dan keluarga tetap bisa kita jaga, dan juga kesehatan terus kita jaga. Karena kayak saya kan suka lari, bisa dikatakan hampir 2 hari sekali saya lari. Sekali lari biasanya saya lari 5 sampai 7 kilo, biasanya sekitar hampir 1 jam. Nah, artinya antara pekerjaan, berbisnis, dan berolahraga dan keluarga, kita harus optimalisasi waktu yang ada. Setiap orang punya waktu 24 jam, Lulu ya. Jadi artinya bagaimana kita bisa memaksimalkan waktu yang ada untuk bisa kita gunakan sepositif mungkin untuk aktiviti-aktiviti yang positif, sehingga kita nggak ada waktu lagi untuk yang berpikir negatif dan segala macam, seperti itu sih. Gitu Lulu, bagaimana saya bisa mengelola antara pekerjaan dan bisnis, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Bambang. Berarti memang diperlukan adanya kerjasama yang baik ya Mas Bambang ya, termasuk dengan istri sendiri ya Mas ya. Iya, tentunya seperti itu. Lulu juga boleh nanti yang pertanyaan yang ada di Instagram Live ini bisa kita jawab sambil kita diskusi bareng ya, seperti itu. Baik Mas Bambang. Tapi Mas Bambang, kita di sini sudah sepakat Mas Bambang bahwa menjawab pertanyaannya itu setelah kita berdiskusi. Boleh. Baik, silakan. Kita selesaikan. Kita selesaikan diskusinya. Iya Mas Bambang. Baik Mas Bambang. Nah, untuk terkait dengan kondisi saat ini, menurut Mas Bambang, apa yang harus mahasiswa lakukan atau pemuda lakukan untuk memulai usaha barunya, apalagi saat ini sudah hadir COVID-19 yang betul kegiatan anak-anak muda sekarang, Mas. Oke, jadi baik, mungkin buat mahasiswa nih ya, buat mahasiswa ataupun mungkin yang sudah wisuda cuman belum bekerja, ataupun yang mungkin yang saat ini berstatus karyawan tapi pengen memulai bisnis, tapi kondisi corona saat ini tentunya bisa dikatakan hampir semua bisnis itu mengalami penurunan dari omset, dari penjualan. Kemudian bahkan kayak saya sendiri juga, saya mengalami kondisi ini, dan saya juga harus merumahkan hampir setengah jumlah karyawan yang ada saya rumahkan, karena kondisi pandemi ini tentunya mempengaruhi performance penjualan, omset dan segala macam turun. Nah, yang kita lakukan adalah kita harus tahu peluang bisnis apa yang bisa kita lakukan saat ini. Nah, saya mungkin punya cerita juga. Kebetulan adik saya baru lulus wisuda di beberapa bulan lalu. Ini mau cari pekerjaan juga saat ini lagi corona. Kemudian yang kedua juga banyak perusahaan yang tidak membuka lowongan pekerjaan, bahkan mem-PHK sebagian besar karyawannya. Apa yang harus saya lakukan? Oke, kamu sekarang sukanya apa? Saya tanya ke adik saya, namanya Wulan, di Jambi. Dia lulus dari Universitas Jambi, cum laude, beberapa bulan yang lalu. Saya tanya ke dia, kamu suka apa? Saya suka jualan hoodie Kak, jualan baju. Nah, akhirnya dia starting jualan baju. Dia optimalisasi media sosial, kemudian optimalisasi e-commerce, mencari supplier yang bagus. Saya memang nggak mau memberikan modal yang besar ke dia, jadi pengen saya mendidik dia bahwa semua bisnis itu dimulai dari yang kecil. Jadi banyak orang beranggapan bahwa kalau mau mulai bisnis harus pakai modal yang besar nih, harus ratusan juta, harus punya tempat, harus sewa ruko, harus yang lain-lainnya. Banyak banget alasan ketika kita untuk membuka bisnisnya. Dan ketika saya arahkan demikian, akhirnya dia langsung membuat Instagram, membuat Facebook fanpage, membuat WA bisnis, kemudian join ke beberapa e-commerce
kayak Shopee, Bukalapak, Tokopedia dan segala macam, dia mulai jualan hoodie, jualan jaket dan segala macam. Dan alhamdulillah dia sudah jalan, dan ternyata kayak kemarin pas Lebaran banyak banget pesanannya, sampai hari ini juga bisnisnya makin besar. Artinya kita harus tahu dulu apa yang harus kita lakukan, dan bisnis itu nggak harus dimulai dari yang besar. Nah, itu contoh nyata adik saya. Kemudian adik saya satu lagi di Bungo juga, dia kerja di BPJS Kesehatan. Jadi dia di sana membaca peluang. Kalau di Bungo itu kan kebanyakan kayak jualan makanan itu kayak pecel lele sama kayak rumah makan Padang. Nah, dia melihat di sana bahwa peluang kayak bento-bento, kayak hoka-hoka bento yang versi KW-nya dia buat di sana, dan ternyata laris. Dia delivery, kemudian dia jualan online melalui Instagram, melalui forum jual beli, kemudian ya optimalisasi media sosial yang digunakan sehingga jualannya pun rame seperti itu. Nah, artinya seperti apa? Jadi peluang bisnis di pandemi corona ini bisa teman-teman manfaatkan, mau jualan kuliner, mau jualan jadi reseller, jadi dropshipper, misalnya jualan potong rambut. Ya, jadi orang kan banyak kan hari ini di pandemi corona yang berapa bulan ini kan kalau ke pangkas rambut takut nih. Nah, bisa jualan cukur rambut, atau misalnya bisa jualan kayak bibit tanaman buat di rumah seperti itu. Ini lagi hits juga. Kayak saya sendiri, saya senang banget nih beli bibit-bibit tanaman, karena di corona ini kan saya work from home, saya kerja dari rumah, sehingga saya gunakan waktu saya untuk sambil bekerja di rumah, main sama anak, kemudian sudah bisa nanam-nanam juga, kemudian juga melihara ikan dan segala macam. Nah, ini sebenarnya bisa menjadi peluang bisnis buat teman-teman. Ketika pandemi corona ini banyak yang kita bisa manfaatkan. Jadi teman-teman bisa lihat dulu peluangnya apa, kemudian mau jualan kuliner. Yang penting teman-teman fashion, teman-teman suka, teman-teman bisa memiliki semangat setiap hari pas bangun tidur mau melakukan itu, semangat seperti itu. Jadi semua bisnis apapun itu sangat bagus. Jadi kalau kata Bob Sadino, bisnis apa yang bagus? Bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang segera dieksekusi, bukan ditanyakan terus. Artinya teman-teman mau buat bisnis ternak lele, mau bisnis ternak burung, atau mau tanaman hias, mau jualan figura atau jualan yang lain yang mungkin teman-teman bisa lakukan, dilakukan saja, buka dulu. Jangan kelamaan berpikir, jangan kelamaan analisa. Yang penting teman-teman sudah suka, lakukan, langsung jual seperti itu. Ya, mungkin itu sih kalau yang menurut saya yang bisa kita lakukan ketika pandemi corona ini, karena peluang-peluang bisnis setiap momentum atau produk sulit pun masih tetap muncul. Jadi kita bisa gunakan insting kita untuk membangun bisnis yang ada. Seperti itu sih, Lulu. Baik Mas Bambang, berarti intinya anak-anak muda itu harus memang benar-benar yakin dan langsung eksekusi gitu ya. Betul, kreatif. Betul seperti itu. Mengembang ke depannya Mas ya, dan harus optimis ya Mas Bambang. Betul, ya? harus banget optimis. Jadi setiap masalah yang ada kita harus optimis gitu. Baik Mas Bambang. Oke, kita ke pertanyaan ya Lulu. Iya Mas Bambang. Oke. Sebenarnya sudah banyak pertanyaan yang masuk Mas Bambang dari kolom komentar ini Mas Bambang. Baik, kita sudah memilih beberapa pertanyaan nih Mas Bambang ya. Oke. Yang pertama itu dari Mas Remo Zawendi Mas Bambang. Oke. Jadi Mas Remo bertanya, Mas mau tanya dong, di era pandemi ini inovasi seperti apa yang harus kita munculkan agar usaha kita tetap dapat berjalan? Oke. Baik, terima kasih Wendy. Wendy ini salah satu pengurus juga dulu di Ikatan Mahasiswa Kota Jambi. Pernah ke Bengkulu juga, ke tempat usaha saya. Senang banget pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau di pandemi corona ini tentunya semua pelaku bisnis kebanyakan kolaps. Dan saya pun juga mengalami hal yang sama. Beberapa usaha juga karyawan harus saya kurangi. Nah, yang sebenarnya yang bisa kita lakukan, misalnya ini kayak saya sendiri, misalnya saya jualan kuliner, jualan bebek goreng seperti itu misalnya, saya bisa dikatakan hampir 70-80%
penjualan setiap hari itu adalah jualan melalui Grab. Jadi saya salah satu Grab merchant, artinya bisa dikatakan orang banyak berbelanja karena takut beli langsung, mereka menggunakan Grab atau ojek online untuk belanja di tempat kita. Nah, bagaimana kita bisa memaksimalkan mitra ojek online untuk kita tetap bisa berjualan terus, berusaha terus berbisnis dengan protokol kesehatan yang ada. Kita siapin hand sanitizer, cuci tangannya, hand soapnya, kemudian karyawan kita wajibkan untuk menggunakan masker dan kita fasilitasi masker. Bahkan beberapa transaksi, misalnya transaksi 100.000 itu kita berikan masker gratis kepada pelanggan, sehingga pelanggan juga senang juga seperti itu. Nah, sebenarnya setiap peluang bisnis di pandemi corona ini masih ada peluang, baik itu makanan, kemudian misalnya teman-teman punya usaha tekstil atau usaha lain, teman-teman bisa buat kayak masker atau face shield, kemudian teman-teman bisa jualan online karena orang juga semakin males ya kalau ke pasar karena tingkat penularannya juga sangat tinggi. Nah, ini menjadi peluang bisnis buat teman-teman, buat Mas Wendy juga ketika memiliki bisnis. Ketika bisnisnya saat ini goyang, Wendy harus memiliki kreativitas yang lain. Oh, harus seperti apa? Kalau memang kita sulit jualan konvensional, ya kita jualan online seperti itu. Karena seorang bisa akses Facebook Marketplace, bisa akses Facebook forum jual beli, Instagram. Kemudian juga kita bisa beriklan di sana sehingga orang juga banyak tahu bisnis kita. Kemudian juga jangan lupa aktifkan chattingnya, WA online misalnya seperti itu, sehingga kita bisa berinteraksi dengan pelanggan kita. Kita bisa optimalisasi ojek online untuk delivery dan sebagainya tuh, seperti itu sih. Mungkin itu sih kalau yang saya alami untuk menghadapi pandemi corona ini agar tetap eksis dan bisa bertahan ya, seperti itu. Mungkin ada yang lain, Lulu? Ada, Mas Bambang. Baik, terima kasih Mas Bambang atas jawabannya. Mudah-mudahan ya terjawab ya Mas Remo Zawendi. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, itu ada dari J. Sanjaya, Mas Bambang. Baik. Mau tanya Kak Lulu, banyak kendala yang dihadapi anak muda untuk merintis usaha, itu modal. Bagaimana Mas Bambang? Oke, baik. Jadi menurut saya tadi bahwa modal itu sebenarnya sih nomor sekian, karena yang terpenting itu adalah semangat konsisten teman-teman untuk berkarya dan memiliki jiwa kreatif yang harus dipertahankan setiap hari. Kemudian juga kalian passion juga, teman-teman passion dengan apa yang teman-teman lakukan, sehingga setiap hari bisa melakukan produksi, misalnya produksi baju kaos, produksi makanan, atau jualan yang teman-teman lakukan. Karena kalau modal kita bisa jualan dari yang kecil, kemudian misalnya teman-teman nggak harus langsung sewa ruko atau harus sewa tempat yang mahal segala macam, harus punya karyawan. Teman-teman bisa sebagai teman-teman sebagai bos, teman-teman juga sebagai karyawan, teman-teman juga yang kurirnya, teman-teman juga yang produksinya, seperti itu. Untuk memulai bisnis teman-teman bisa dilakukan seperti itu. Nah, kayak dulu, kayak pas saya mahasiswa juga, saya juga waktu itu memulai dengan jadi fotokopi. Jadi saya fotokopi buku teman-teman ya, buku waktu itu buku misalnya dari dosen nih harus difotokopi, saya kopi, kemudian saya jual ke teman-teman, saya dapat keuntungan sedikit-sedikit dari sana. Kemudian saya waktu itu juga selain mahasiswa, saya waktu itu juga jadi guru, buat guru tutor buat anak SD, anak TK, jadi untuk cari sampingan juga. Kemudian juga saya aktif sebagai petugas di perpustakaan jurusan manajemen waktu itu, jadi sebagai aktif di sana, sekaligus juga saya aktif di berbagai organisasi, baik di IMKJ, di BEM Universitas, di Pojok Bursa Efek. Jadi beberapa organisasi itu saya ketuanya, jadi artinya saya sibuk banget harus mengatur kegiatan saya di kampus, kemudian mengatur saya untuk bekerja, cari uang tambahan ya, kemudian saya juga harus belajar gimana caranya saya tetap memiliki nilai yang bagus. Dan alhamdulillah dengan target 3,5 tahun saya bisa lulus.
Kemudian saya bisa dapat predikat cum laude, lulusan terbaik. Jadi saya juga bisa membanggakan orang tua ketika datang wisuda, nangis bangga dengan apa yang raihan yang kita lakukan di kampus seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi masnya pengen berwirausaha, boleh lakukan apa aja ya. Misalnya saat ini berada di Jambi karena libur kuliah, bisa bangun misalnya suka buat konten nih di YouTube kayak saya nih, saya suka buat konten misalnya mengenai traveling, sharing, review, unboxing, dan membuat video di jalanan gitu aja, yang simple-simple aja, tapi teman-teman konsisten, teman-teman bisa cari uang. Jadi artinya kayak saya di YouTube, saya bisa dapat uang setiap bulan dari YouTube, dari AdSense di YouTube dengan video-video yang kita upload. Nah artinya ini teman-teman bisa, kalau misalnya teman-teman nggak berani jualan, buat konten aja di YouTube dulu, cari uang melalui sosial media di YouTube atau menjadi selebgram kalau memang followernya banyak. Buat yang simpel-simpel aja, misalnya aduh mas aku nggak berani nih di video mukanya di depan kamera, buat aja misalnya motovlog, rekam jalan-jalan yang ada di kota Jambi misalnya seperti itu banyak juga yang lihat dan kita juga dapat view dan dapat essence dari sana. Artinya mulai dulu aja, mau jualan, mau starting bisnis, mau buat konten di YouTube, mau jadi selebgram, whatever, yang penting teman-teman lakukan, jangan banyak pertimbangan, eksekusi aja seperti itu, gitu menurut saya Lulu. Baik Mas Bambang, lagi-lagi eksekusi ya Mas Betul, Bambang, ya? Betul. Baik Mas Bambang, ini ada pertanyaan lagi nih Mas, dari Rizky 8 Mas Bambang. Ya. Tanya dong Mas Bang, sebagai pemula memulai usaha, sebaiknya merintis atau ide sendiri atau lebih gampang ambil franchise? Oke, baik. Nah, saya sudah mengalami itu semua. Mas Rizky ini kebetulan dulu mantan ketua IMKJ. Jadi senang banget bisa sharing buat Mas Rizky juga. Jadi seperti ini kalau menurut saya. Jadi itu tergantung kita sendiri. Nah kalau saya, beberapa bisnis yang saya bangun itu adalah memang ide saya sendiri, merek saya sendiri, brand saya sendiri, nama usaha saya bangun sendiri, tempat saya desain sendiri dan sebagainya. Nah kalau saya pernah buat franchise pun dan ternyata tutup. Artinya belum tentu yang franchise yang terkenal, kemudian mungkin yang sudah punya standar pun itu bisa bertahan dengan kondisi persaingan bisnis yang sangat ketat. Persaingan bisnis itu sangat ketat banget, banyak yang memang buka tutup usaha itu wajar dan biasa aja. Jadi artinya menurut saya pribadi, kalau Rizky mau buat usaha mendingan buat berdasarkan ide sendiri, kreativitas sendiri. Misalnya aduh pengen buat puding, atau pengen buat siomay, atau pengen buat bakpao seperti itu, yang unik, yang khas dan memang punya ciri khas tersendiri dengan harga yang terjangkau, bisa jualan online di Gojek, di GrabFood atau di GoFood segala macam. Teman-teman bisa memaksimalkan media yang ada untuk jualan online. Jadi nggak harus franchise. Kalau franchise juga modalnya juga kemarin saya pernah coba, itu besar dan ternyata juga tutup juga. Jadi artinya nggak semua usaha franchise itu berjalan lancar. Misalnya sekarang kan banyak nih yang bisnis boba-boba, yang es boba-boba gitu ya misalnya. Nah itu juga banyak juga yang misalnya modal cuma 7 juta, 8 juta bisa buka minuman pinggir jalan atau di mall. Nah itu juga belum tentu bisa sukses juga, karena kita lihat peluangnya juga di sana, apakah ini cocok atau mendingan kita bangun sendiri dengan modal 5 juta atau dengan modal 1 juta kita modal sendiri, mau jadi dropshipper, mau jadi jualan yang lain itu lebih murah. Karena kalau misalnya kita franchise, yang pasti kita harus bayar izin franchise-nya, belum lagi fee bulanannya. Sedangkan kalau kita bangun sendiri kan kita lebih, istilahnya lebih murah untuk setup awalnya, karena memang semuanya kita yang ngerjakan. Seperti itu sih Lulu dan buat Mas Rizky ya. Oke lanjut Lulu. Iya Mas, pertanyaan selanjutnya itu dari Indah Mardiani 29. Oke. Underscore. Mas mau bertanya, misal kita mau menjual barang, tapi tidak punya keterampilan untuk membuat barang tersebut. Apakah menjadi dropshipper adalah keputusan terbaik atau ada solusi terbaik lain? Baik. Nah kalau ini pertanyaan yang bagus banget dari Indah juga. Jadi kalau misalnya kita tidak memiliki kemampuan untuk produksi, karena kalau kita misalnya produksi punya workshop, punya mesin,
tekstil segala macam, misalnya kita pengen buat jilbab, kita harus beli mesin jahit, punya karyawan yang memiliki kemampuan untuk jahit. Tentunya ini biaya investasinya sangat mahal. Nah, buat Indah, buat pebisnis pemula, teman-teman bisa menjadi reseller. Jadi misalnya mengambil ke supplier, misalnya si Indah mau jualan jilbab, Indah misalnya dapat supplier yang bagus di Bandung atau di Jakarta, misalnya katakanlah modalnya Rp10, Indah jual dengan harga Rp11, dapat margin Rp1, seperti itu. Nah, artinya tahap awal sebenarnya jangan mikirin keuntungan dulu, yang penting adalah marginnya. Jadi margin ini didapat ketika kita mendapatkan volume. Jadi kali berapa banyak, misalnya Rp1 kali ratusan transaksi kan besar juga, seperti itu. Artinya teman-teman nggak apa-apa untungnya dikit, yang penting volume transaksinya banyak. Nah, kalau kita nggak punya kemampuan untuk produksi, teman-teman bisa jadi dropshipper, reseller, seperti itu. Yang contohnya adik saya sendiri, dia nggak punya kemampuan untuk produksi dan investasi di sana, dia menjadi reseller aja, dan memang ya keuntungannya ya lumayan. Artinya nggak kalah dengan orang yang kerja di karyawan di bank atau menjadi pekerja kantoran. Jadi artinya kita jangan pernah menyepelekan jualan bisnis online, jualan di e-commerce atau di marketplace itu bahwa jualannya kecil. Jadi for your information teman-teman ya, contohnya saya pernah ngobrol sama penjual es tebu di depan Refleksi Gria Keluarga Sehat saya waktu itu. Jadi dia jualan es tebu nih, dia lulusan S1. Sebelumnya dia honorer dengan gaji ya sekitar 500.000 per bulan dan dibayar 3 bulan sekali. Nah, ketika dia jualan es tebu, dia bisa dapat bersih satu gerobak itu 100.000 kali 30 hari dapat 3 juta. Artinya dia dengan jualan es tebu aja dia bisa dapat 3 juta per bulan. Kemudian itu bersih. Kemudian sekarang dia punya berapa gerobak gitu ya, dengan punya beberapa karyawan. Artinya dengan optimalisasi yang ada, dia bisa mendapatkan hasil yang baik. Apalagi teman-teman bisa menjual secara online ke seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh dunia menggunakan e-commerce Amazon, eBay, Tokopedia, Bukalapak dan segala macam yang ada di Indonesia. Fokus aja di pasar Indonesia dengan 260 juta penduduk, ini menjadi pasar yang besar. Jadi bayangkan orang luar aja pengen berinvestasi di Indonesia karena potensinya sangat besar, dalam quote unquote potensinya sangat besar. Nah, which is teman-teman adalah orang Indonesia yang tahu kemauan orang lokal yang mau murah, kualitas bagus. Nah, teman-teman buat aja produk seperti itu, mau menjadi reseller, dropshipper, boleh aja. Yang penting teman-teman bisa lakukan dan bisa eksekusi sekarang juga, jangan nanti-nanti, seperti itu. Gitu Lulu. Baik Mas Bambang, terima kasih. Semoga terjawab ya Kak Indah ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya Mas. Boleh. Dari _bulan 1998. Kak Bambang, gimana caranya agar banyak anak muda milenial sekarang bisa tertarik untuk berbisnis daripada hanya terpaku untuk menjadi karyawan? Oke, ini pertanyaannya bagus banget. Jadi memang kebanyakan para kaum milenial saat ini pengennya pada saat lulus itu pengen kerja nih, pengen jadi PNS, pengen kerja di bank, atau pengen kerja di perusahaan bonafit, gajinya besar, duduk di belakang meja, di belakang komputer, kemudian di bawah AC segala macam seperti itu. Ekspektasinya banyak seperti itu. Namun saat ini yang tadi balik lagi bahwa kita punya prinsip hidup bahwa sebaik-baiknya manusia adalah bisa memberikan manfaat lapangan pekerjaan bagi orang lain. Dan di dalam Islam pun mengajarkan bahwa kita harus menjadi manusia yang kaya. Artinya ketika kita punya uang yang cukup, kita bisa sedekah yang banyak, kita bisa haji, bisa memberangkatkan orang tua haji, bisa umroh, bisa bersedekah dengan banyak, dengan zakat dengan banyak, bisa membantu orang lain dengan banyak. Nah, itu artinya di Islam pun sendiri kita harus bisa menjadi saudagar ya. Artinya di Nabi pun juga mengajarkan kita bahwa 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah dagang, berjualan. Nah, prinsip ini bisa harus diterapkan ke
ke prinsip hidup kita bahwa kita bisa menggunakan optimalisasi kemampuan kita untuk berjualan, berdagang, apapun itu kita bisa gunakan, karena keuntungan kita menjadi saudagar atau menjadi pedagang itu lebih besar ketika dibandingkan kita hanya menjadi misalnya sebagai karyawan saja. Nah, kalau misalnya teman-teman jadi karyawan juga, teman-teman harus optimalisasi waktu teman-teman untuk menjadi pengusaha juga. Jadi teman-teman ada side job juga untuk menjadi seorang pengusaha, sehingga teman-teman bisa mendapatkan pendapatan tambahan. Jadi di dalam benak kita, walaupun kita karyawan, kita harus punya usaha. Nah, kalau teman-teman sekarang susah lagi nyari pekerjaan nih, susah banget, atau bentar lagi wisuda tapi bingung mau ngapain, teman-teman bisa mulai dari sekarang untuk berwirausaha. Apapun itu, lakukan saja. Yang penting teman-teman suka dan teman-teman nyaman untuk teman-teman lakukan, seperti itu. Jadi dari misalnya di RT teman-teman ada 200 pemuda, 10%-nya aja, 20 orang aja yang bisa membuka lapangan pekerjaan. Anggap aja satu orang itu bisa menyerap 2 orang, 2 kali 20 ada 40 lapangan pekerjaan yang bisa di-create, diciptakan untuk menyerap lapangan pekerjaan. Nah, kalau bayangkan di seluruh Indonesia dengan kemampuan anak-anak muda ini bisa kreatif, bisa membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, nggak ada lagi yang namanya tingkat kemiskinan. Artinya garis kemiskinan akan naik dan kita bisa membantu pemerintah untuk mengetaskan kemiskinan di Indonesia, seperti itu. Jadi kita harus membangun pola pikir mindset yang seperti itu. Itu sih buat Wulan. Terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali. Ada lagi Lulu mungkin udah atau yang lain? Masih ada, Mas. Boleh, silakan. Ini pertanyaan dari Kaktus_kampus. Sepertinya ini akun bisnis juga ya, Mas ya? Boleh, ya nggak apa-apa. Izin bertanya Kak Lulu, bisnis Mas Bambang kan banyak sekali. Nah, kapan di saat yang tepat kita dapat membuat bisnis yang lain, Mas? Oke, jadi gini, kalau prinsip saya yang seperti yang saya jelaskan tadi, don't put all your eggs in one basket. Artinya kita harus jadi membuat diversifikasi usaha. Jadi ketika salah satu usaha kemarin, misalnya satu usaha saya tutup, saya punya usaha lain yang bisa saya jalankan, sehingga kita tetap bisa berlari, bisnis tetap berjalan tanpa harus terpaku Oke guys, kelihatannya ini putus slide-nya. Kita tunggu saja dari si Mbak Lulu untuk live lagi di IMKJ Unan ya, mungkin baterainya habis. Jadi senang banget bisa sharing kali ini. Dan sharing buat teman-teman di Instagram IMKJ ya. Jadi saya beberapa kali juga menjadi pembicara di kayak di Universitas Bengkulu, kemudian juga pernah talk show juga di Bengkulu Express TV. Jadi senang banget bisa sharing di sini ya teman-teman. Kita coba lagi ya. Kelihatannya mungkin ada kendala di, nah oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke guys, kita lanjut lagi. Halo Lulu, sorry tadi. Halo Mas Bambang, maaf sekali tadi ternyata kurang baik Mas Bambang. Oke. Lulu juga terkejut gitu kenapa bisa. Oke, jadi mungkin waktu limit live IG-nya sudah berakhir ya. Oke Lulu, mungkin tadi pertanyaannya apa Lulu, biar kita lanjutkan saja. Sebentar. Ini Mas Bambang, di saat kapan kita dapat memulai usaha yang lain, Mas Bambang? Oke. Mengingat kita banyak yang berjalan. Baik. Mungkin Lulu bisa didekatkan ke mikrofonnya biar suaranya lebih
jelas lagi ya. Halo Lulu. Mohon maaf teman-teman, lagi bermasalah untuk live-nya. Memang kalau live ini banyak kendala ya. Lulu, mohon maaf Lulu, tadi terputus. Udah jelas? Sudah Mas Bambang. Oke. Apakah suara lu sudah jelas? Udah jelas. Oke, kita lanjutin ya teman-teman semua yang melihat video ini. Jadi tadi ada pertanyaan yang baik. Momentum atau waktu apa yang paling tepat ketika kita membuka usaha baru yang lain ketika bisnis yang ada udah berjalan. Nah, kalau prinsip saya tadi yang seperti saya jelaskan bahwa don't put all your eggs in one basket, dengan prinsip portofolio diversifikasi usaha, kita bisa menjalankan bisnis itu. Ketika bisnis ini sudah berjalan, kita bisa membuka bisnis unit yang lain sehingga yang berbeda tentunya atau yang sama. Dan ketika bisnis itu ada yang kolaps, kita tetap memiliki kaki yang kuat untuk berlari sehingga kita tidak jatuh seperti itu. Nah, kayak saya membuat bisnis yang beraneka ragam, kayak kemarin pernah buat butik, kemudian refleksi, kemudian kuliner, ada bebek goreng Pak Slamet, bebek sambal pecut Bengguru, soto Lamongan Abbas, kemudian peternakan ayam petelur, Republik Telur, seperti itu. Nah, jadi ketika ada bisnis unit yang kolaps, kita masih tetap terus berjalan. Nah, sebenarnya kalau menurut saya waktu atau momentum periode yang tepat adalah ketika bisnis itu udah jalan, udah bisa menghidupi mereka sendiri, bisa menghasilkan keuntungan, kemudian bisa membayar gaji karyawan, membayar operasional listrik, air dan segala macam. Jadi teman-teman bisa membuka bisnis yang lain. Tentunya kalau saya pribadi ketika membangun bisnis saya nggak mau minjem di bank ya karena riba. Kalau menurut prinsip saya. Jadi juga kalau pelaku bisnis itu kalau kita minjem modal ke bank tentunya pasti setiap bulan pusing untuk membayar cicilan. Nah, kalau kebetulan saya ikut komunitas masyarakat tanpa riba di sini, saya berprinsip bahwa mendingan saya membuat bisnis dengan modal sendiri walaupun kecil, walaupun belum sempurna, dengan seiringnya waktu, dengan modal yang ada, dengan keuntungan yang ada kita sempurnakan, tapi tanpa dengan pinjaman riba seperti itu. Jadi kita bisa mandiri. Nah momentumnya yaitu ya ketika usaha itu sudah jalan, sudah mulai settle, bisa menghidupi karyawannya, udah bisa membayar operasional, teman-teman bisa beralih ke bisnis yang lain untuk bisa ekspansi ataupun membuka bisnis yang berbeda atau membuat bisnis yang menurut teman-teman settle seperti bisnis kos-kosan atau bisnis perumahan atau yang lain yang tentunya resikonya lebih rendah dibandingkan resiko bisnis yang lain seperti itu. Jadi tergantung teman-teman melihat bahwa bisnis itu udah settle, teman-teman bisa go ahead, jalan, expand, dan bisa eksekusi untuk membuka usaha yang baru. Mungkin itu sih dari saya, Lulu, untuk pertanyaan dari pertanyaan yang tadi. Baik, terima kasih Mas Bambang. Masih ada pertanyaan nih Mas Bambang. Boleh. Nadif _syahwat 29. Nah, Nadif ini adalah Mas Bambang, ownernya Kaktus Kampus tadi. Oh iya. Iya. Tentunya kita lebih fokus ke bisnis baru. Nah, bagaimana cara kita tetap menghandle dan mendapatkan partner yang dapat kita percaya? Oke. Jadi memang kebanyakan juga kalau yang saya alami juga kalau ketika kita mungkin dari segi manajemen belum kuat, kemudian juga pengalaman juga belum kuat, berpartner itu juga banyak juga yang hancur gara-gara kita tidak memiliki partner bisnis yang sevisi misi, sehingga mungkin kayak kita berusaha untuk menekan cost, partner kita tidak memikirkan seperti itu sehingga akibatnya bisnis kita kolapsnya. Jadi kalau saya pribadi saya lebih cenderung berbisnis mandiri terlebih dahulu karena
tentunya bisnis ini memang sangat beresiko yang tinggi. Nah, kalau misalnya, karena saya berpikir bahwa ketika kita semakin banyak orang di dalam suatu bisnis, tentunya banyak kepala, itu sulit mengaturnya. Jadi kalau untuk pengalaman saya sendiri sih, lebih baik saya memulai bisnis terlebih dahulu sendiri. Kemudian saya buat manajemen yang baik, sistem keuangan yang baik, kita punya orang-orang yang bisa kita percaya, kemudian juga kita bisa monitor secara daily hasilnya seperti apa, sehingga bisnis itu tetap bisa berjalan. Dan jangan lupa juga, walaupun bisnis itu mungkin teman-teman nggak mengerti di sana, teman-teman harus banyak belajar, banyak membaca literasi, banyak berdiskusi dengan senior-senior yang terlebih dahulu. Misalnya sebelumnya saya berbisnis peternakan ayam petelur, saya nggak ngerti mengenai jiwa peternakan, saya nggak ngerti ayam petelur seperti apa segala macam. Namun saya harus belajar vaksinnya seperti apa, belajar ke para pengusaha yang lain, peternak yang lain, sehingga saya tahu bisnis seperti apa, jualannya seperti apa, distribusinya seperti apa, sehingga kita bisa mengerti bisnis secara komprehensif seperti itu. Mungkin itu sih yang bisa saya jawab terkait pertanyaan tersebut. Baik Mas Bambang, lanjut dengan pertanyaan saudara Gunawan Sanjaya Mas Bambang. Oke. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita menggait investor? Bagaimana kita menggait investor? Oke. Nah kalau saya sendiri yang tadi saya ceritakan, saya masih belum menerima investasi dari luar karena mungkin saya takut dengan amanah yang diberikan. Teman, kalau misalnya menurut teman-teman investor dari luar itu bisa membuat usaha teman-teman lebih besar, itu go ahead, nggak apa-apa, silakan aja dengan perhitungan bisnis yang jelas, bagi hasil yang jelas, laporan keuangan yang jelas, seperti itu. Karena yang tadi saya ceritakan bahwa semakin banyak orang di dalam suatu bisnis yang ada di sana, kebanyakan perintah yang ada di sana membuat bisnis, kalau misalnya kita nggak memiliki manajemen yang kuat, itu membuat bisnisnya kolaps. Apalagi levelnya masih UKM, usaha kecil menengah, dengan jumlah karyawan di bawah 100 orang seperti itu. Jadi kalau memang sekiranya bisa mandiri dulu. Cuman ketika manajemen teman-teman sudah bagus, teman-teman mau ekspansi, kekurangan modal, dan teman-teman ada investor yang mau investasi dengan sistem bagi hasil yang tepat, kemudian laporan yang jelas, sistem yang bagus, nggak apa-apa, silahkan saja. Cuman kalau saya saat ini, karena mungkin pengalaman saya belum berani ke arah sana, saya belum membuka untuk investasi investor seperti itu, karena takutnya kebanyakan orang akan sulit manajemennya seperti itu. Cuma kalau misalnya teman-teman yakin dengan sistem manajemen teman-teman yang lebih rapih, teman-teman go ahead aja. Untuk ekspansi itu teman-teman butuh investor, karena kita perlu modal tambahan untuk membuat bisnis kita semakin besar dan besar lagi seperti itu. Gitu Lulu. Baik, terima kasih Mas Bambang. Semoga terjawab ya, Gunawan Sanjaya. Baik Mas, kali ini mungkin Lulu yang ingin bertanya Mas Bambang. Boleh Lulu, silakan. Baik Mas Bambang, untuk itu kan untuk bisnis dari perorangan ya Mas Bambang ya? Ya, bagaimana Mas kalau bisnis yang dijalankan oleh sebuah organisasi Mas Bambang? Oke. Seperti IMKJ ingin membuat usaha. Oke, baik. Usaha apa yang sekiranya berpotensi untuk menghasilkan keuntungan besar di kemudian hari? Baik, nah kalau di IMKJ sendiri, kalau dulu pas saya jadi pengurus Ikatan Mahasiswa Kota Jambi itu ada yang namanya bagian kewirausahaan. Nah, di bagian kewirausahaan ini tugasnya adalah mencari dana, kemudian untuk operasional kegiatan IMKJ sendiri. Nah, kalau dulu yang kita lakukan adalah misalnya jualan bunga atau jualan kue-kue pada saat di wisuda seperti itu. Nah, kalau teman-teman sendiri sebenarnya dengan jumlah anggota yang cukup banyak dan mungkin jumlah mahasiswa dari Provinsi Jambi yang mungkin cukup banyak yang berkuliah di Kota Padang, teman-teman bisa buat juga kayak souvenir, kayak misalnya kaos atau jaket yang dengan logo atau emblem IMKJ, Ikatan Mahasiswa Keluarga Jambi Provinsi Sumatera Barat atau IMKJ UNAN,
yang untuk di Universitas Anda sendiri, teman-teman bisa buat souvenir yang bisa teman-teman jual ke mereka dengan harga yang spesial, dan teman-teman tetap bisa mendapatkan keuntungan di sana seperti itu. Jadi teman-teman bisa memulai bangun bisnisnya dari pengurusan IMKJ organisasinya sendiri seperti itu. Teman-teman bisa buat souvenir yang bisa teman-teman jual, atau misalnya teman-teman bisa membuat bisnis yang menurut teman-teman bisa secara kontinu dilakukan setiap hari tanpa harus mengganggu anggota atau mengganggu pengurus yang lain. Jadi misalnya teman-teman membuat bisnis kedai atau apa yang mungkin teman-teman bisa lakukan lah, atau misalnya buat editing video atau fotografi dan segala macam, mungkin teman-teman bisa lakukan seperti itu. Lulu. Baik, terima kasih Mas Bambang. Ini ada tanggapan Mas Bambang dari saudara Nadif_Syahwat29. Itu menanggapi Kak Lulu, mungkin IMKJ bisa buat usaha jasa pencarian kos-kos. Selain menambah pemasukan kota, juga dapat membantu rekan-rekan mencari kos. Bagaimana menurut Mas Bambang nih, Mas? Mencari ini ya, kos-kosan ya? Iya, betul. Boleh juga. Jadi mungkin teman-teman bisa kayak misalnya kalau teman-teman tahu aplikasi Mami Kos ya, Mami Kosku atau Mami Kos, itu di situ teman-teman bisa mencari informasi mengenai kos yang kosong misalnya. Teman-teman juga bisa membuat menjadi mediator. Jadi misalnya mahasiswa dari Provinsi Jambi yang datang di UNAN, mahasiswa baru pengen cari kos-kosan, teman-teman bisa menjadi fasilitator, dan teman-teman bisa misalnya, oh ini ada upahnya nih, misalnya fee-nya misalnya berapa persen misalnya, teman-teman bisa buat seprofesional mungkin. Itu artinya ini adalah peluang bisnis baru yang teman-teman bisa lakukan, bisa berupa website, Facebook, Instagram, atau yang lainnya yang bisa teman-teman gunakan, karena setiap orang pasti mencari informasi di Google, setiap orang mencari informasi di media sosial. Teman-teman bisa gunakan ini untuk membantu mereka dengan skema fee tertentu. Nah, itu menjadi peluang bisnis juga buat pengurus IMKJ, khususnya di divisi kewirausahaan, untuk mencari peluang bisnis yang baru. Itu sangat menarik sih menurut saya, bagus juga. Iya, terima kasih Mas Bambang atas tanggapannya. Gini Mas Bambang, kalau menurut Mas Bambang, mana yang lebih berpotensi menghasilkan keuntungan besar? Usaha jasa atau usaha barang bukti? Sebenarnya kalau saya pribadi, tentunya kalau yang namanya jasa pasti itu margin keuntungannya lebih besar dibandingkan misalnya untuk kayak produksi, jualan kuliner segala macam. Karena jasa kayak dulu pernah buat jasa refleksi seperti itu kan, kita modalnya juga nggak begitu besar dengan kalau misalnya kita produksi barang dan jasa ya, seperti itu. Cuman setiap bisnis itu pasti tentunya memiliki peluang bisnis yang berbeda-beda. Artinya bisa saja ketika Lulu menjual produk fisik itu lebih sukses dibandingkan Lulu menjual jasa seperti itu. Jadi misalnya Lulu punya kemampuan desain atau memiliki kemampuan fotografi, itu mungkin yang nggak bisa dilakukan oleh semua orang. Nah, Lulu bisa jualan jasa di sana. Artinya Lulu hanya memiliki kemampuan laptop, kemudian editing di laptop, kemudian kamera, itu modal utamanya. Lulu bisa jualan jasa untuk fotografi dan editing seperti itu. Nah, kalau untuk produksi kan modalnya kita mungkin lebih besar lagi nih, harus nyiapin tempat segala macam, dan tentunya modalnya pun juga besar. Nah, tapi ya balik lagi, yang namanya rezeki itu kita bisa saja kita rezeki di usaha yang satu, mungkin di tempat usaha yang lain kita nggak sukses seperti itu. Jadi menurut saya sih dijalankan aja, yang penting dieksekusi. Prinsip bisnis adalah eksekusi. Mau jualan jasa, mau jualan produk fisik, barang ya, itu nggak masalah. Yang penting dieksekusi aja, jualan dulu aja. Nanti apa yang kurang, belum sempurna, kita sempurnakan seiring berjalannya waktu, seperti itu. Gitu loh. Baik, Mas Bambang. Iya. Sepertinya kita sudah tidak mendapatkan pertanyaan lagi, Mas Bambang. Oke.
Oke, mungkin itu untuk sharing Instagram Live kali ini. Saya senang banget Lulu bisa sharing kali ini. Terima kasih banyak undangannya buat Ikatan Mahasiswa Keluarga Jambi Universitas Andalas. Semoga makin sukses. Buat adik-adik yang belum lulus, ayo semangat. Jangan lulus lama-lama. Tunjukkan ke orang tua bahwa teman-teman bisa menjadi lulusan terbaik, membahagiakan orang tua, bisa lulus dengan cepat. Kemudian bagi yang belum bekerja, teman-teman bisa cari peluang bisnis. Jadi sukses itu nggak harus jadi karyawan. Terus sukses itu bisa dengan membangun bisnis. Apalagi teman-teman masih muda, masih punya waktu, masih punya kemampuan yang besar dengan jiwa kreativitas teman-teman. Apalagi teman-teman sudah sarjana, sudah memiliki kemampuan dan wawasan yang luas, bisa menggunakan media sosial, bisa menggunakan internet. Optimalkan untuk bisa sukses di kemudian hari. Kemudian mohon maaf jika sharingnya kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya nanti mau full melihat ini lagi, bisa lihat di YouTube channel saya Bambang Purnomo. Nanti saya upload di sana. Saya izin juga sama Lulu dan pengurus. Terima kasih banyak. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bambang. Terima kasih. Dadah. See you. See you. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bambang. Sama-sama. Oke teman-teman, mungkin itu sharing kali ini di live Instagram mengenai bagaimana kita membangun jiwa entrepreneurship di kalangan milenial. Semoga sharingnya berkenan. Jangan lupa subscribe vlog channel ini. Semoga bermanfaat. Terus semangat dan terus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.